Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi kita melalui channel multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Bersama saya Diaken Serti Sophia Sefrida Rondonu yang akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 22 sampai 28 Januari tahun 2023. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab, kita akan awali dengan doa. Mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena berkat kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami bersama tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu lewat MTPJ Gemim. Untuk itu Tuhan, Engkau berikan kami roh hikmat kebijaksanaan. Bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan berfirmanlah bagi kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dalam bacaan ini ada dua perikop, yaitu pertama, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, dan yang kedua, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sendiri senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulanan yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan tema mingguan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Alasan pemilihan tema. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan menjadikan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaatnya. Banyak kemudahan dapat dinikmati oleh manusia. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, kita tidak harus lagi ke pasar tradisional dan swalayan untuk belanja, menggunakan internet, dapat berbelanja dari rumah. Pengembangan usaha dapat menggunakan internet, sehingga usaha kita dengan segera dapat ditawarkan pada masyarakat luas. Di satu sisi, semakin banyak kemudahan yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Di sisi lain, kepercayaan dan kesetiaan manusia tidak murni lagi kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat manusia. Karena manusia lebih condong mengandalkan Allah-Allah modern zaman ini, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terkadang tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus. Padahal kemahakuasaannya jauh melampaui segala kehebatan manusia dan dunia. Karena Dialah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Namun, mata hati manusia telah dibutakan oleh keinginan meraih kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya. Siapa yang mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dialah orang yang berhasil menguasai dunia. Itulah sebabnya di zaman ini manusia berlomba dan berkompetisi secara tidak sehat untuk dapat berada di posisi teratas atau berhasil, walaupun konsekuensinya mengorbankan orang lain. Keinginan berada di posisi yang lebih tinggi atau yang utama dari orang lain dan cenderung menganggap rendah sesamanya seringkali menjadi hal yang biasa dipertontonkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi, serupa dengan Allah. Namun ia tidak mempertahankan posisinya. Ia menanggalkannya dan merendahkan diri dalam ketaatan pada Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa meninggikannya. Tema perenungan minggu ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Pembahasan tematis. Jemaat Filipi sedang terancam bahaya perpecahan karena keegoisan. Masing-masing mempertahankan kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian bagi diri sendiri, menganggap diri sendiri paling utama dari orang lain. Mereka terusik dengan kehadiran orang-orang yang menentang dan memusuhi Injil Kristus. Menghadapi situasi dan kondisi ini ditambah lagi dengan perselisihan yang terjadi di antara hamba-hamba Tuhan. Pasal 4 ayat 2-3. Maka Rasul Paulus menasihati mereka supaya bersatu dan merendahkan diri. Ada 4 hal yang ditekankannya. Pertama, nasihat. Dalam bahasa Yunani, praklesis, penghiburan, nasihat, dorongan, pembangunan.
dalam Kristus. Bandingkan Lukas 2 ayat 25, 2 Korintus 1 ayat 4. Nasihat dalam Kristus ialah yang berpangkal di dalam dan yang dikuduskan oleh Dia. Nasihat persekutuan kasih dengan Tuhan dan antar sesama anggota jemaat. Kedua, penghiburan atau paramiton, yang artinya percakapan yang ramah, penghiburan kasih. Ketiga, persekutuan atau koinonia, roh. Persekutuan roh adalah persekutuan yang tercipta karena Roh Kudus. Semua dipimpin oleh Roh Kudus. Keempat, kasih mesra dan belas kasihan, kemurahan dalam ayat 1. Rasul Paulus meminta kepada jemaat agar menyempurnakan sukacita melalui cara hidup dengan sehati sepikir. Ia mendorong jemaat supaya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, dan sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati tersebut harus diwujudkan dalam pergaulan, pikiran, perasaan, dan harapan serta hubungan satu dengan yang lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu, tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Kepentingan sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi agar dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Hal itu diungkapkan supaya jemaat hidup secara harmonis, menyisihkan segala pertentangan, menanggalkan ambisi-ambisi pribadi, kebanggaan dan keinginan untuk menjadi yang paling utama, dan supaya mereka memiliki rendah hati serta keinginan melayani tanpa kepentingan diri sendiri, yang semuanya merupakan inti kehidupan Kristus. Yesus Kristus adalah rupa Allah. Dalam bahasa Yunani untuk form atau rupa yaitu morph dan skema. Keduanya dalam bahasa Inggris hanya berarti form. Namun morph dan skema berbeda makna. Morph adalah rupa hakiki yang tidak pernah berubah, sedangkan skema adalah rupa hakiki yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Paulus menggunakan kata morph untuk mengatakan bahwa Yesus adalah rupa Allah. Jadi artinya keberadaan Yesus yang tak dapat berubah itu bersifat ilahi. Meskipun rupa atau skema luarnya berubah. Kalimat telah mengosongkan dirinya sendiri, menjelaskan bahwa mengosongkan bahasa Yunani kenaun dapat dipakai untuk memindahkan barang dari satu wadah hingga semuanya habis, tidak tersisa apapun. Kata mengosongkan diri untuk menjelaskan pengorbanan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Karena kemuliaan kealahan Yesus terletak dalam kesediaannya melepaskan kedudukannya untuk menjadi manusia. Inilah kebenaran agung menyelamatkan bahwa Dia adalah kaya dan maha tinggi, menjadi miskin dan rendah demi kita. Ia merendahkan diri
dan taat sampai mati. Dan kasih yang penuh pengorbanan. Allah memberikan Yesus nama di atas segala nama. Suatu gagas yang umum dalam Alkitab yaitu memberi suatu nama baru untuk menandai suatu tahapan baru dalam hidup manusia. Abram menjadi Abraham ketika ia menerima janji Allah. Dalam Kejadian 17 ayat 5. Yakub menjadi Israel ketika Allah masuk ke dalam hubungan baru dengannya. Kejadian 32 ayat 28. Janji Kristus yang bangkit kepada Pergamus dan Philadelphia ialah janji akan suatu nama baru. Dalam Wahyu 2 ayat 17, 3 ayat 12. Gelar agung Yesus ialah Kurios, Tuhan, Tuan atau pemilik. Yesus disebut Kurios, Tuhan, maka itu berarti dialah Tuhan dan pemilik segala kehidupan. Dialah Raja dari segala raja, Dia Tuhan yang tak dapat disamai oleh dewa-dewa kafir dan patung-patung bisu. Dia sepenuhnya ilahi. Pada akhirnya, pada suatu waktu, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bandingkan Roma 10 ayat 9. Dalam gereja Filipi ada orang-orang yang mempunyai tujuan untuk memuaskan ambisi pribadinya, sementara tujuan Yesus ialah melayani orang lain, tak peduli berapa dalamnya penyangkalan diri yang diperlukan demi pelayanan itu. Dalam gereja Filipi ada orang-orang yang bertujuan mengarahkan perhatian orang pada diri mereka sendiri. Tujuan Yesus adalah mengarahkan pandangan manusia kepada Allah. Jadi, pengikut Kristus harus selalu berpikir bukan mengenai dirinya, melainkan orang lain. Bukan demi kemuliaannya sendiri, melainkan kemuliaan Allah. Dalam ayat 9 ayat sampai ayat 11. Makna dan implikasi firman. 1. Kemajuan yang telah dicapai di era revolusi industri tidak harus membuat kita terarah pada langkah yang semakin menuju pada keterikatan dengannya dan ketergantungan hidup pada Tuhan Yesus tidak sepenuhnya lagi. Kemajuan dan kehebatan manusia dalam berinovasi di berbagai bidang kehidupan manusia acap kali membuat kita terkagum-kagum. Kita seringkali lupa pada sumber kehebatan manusia di zaman ini. Pandangan kita lebih terarah pada apa yang terlihat dan dirasakan atau dinikmati dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia mengejar pengakuan sesamanya agar dihargai dan diutamakan dalam komunitasnya. Hal ini menimbulkan sikap yang ambisi mementingkan diri sendiri. Bekerja bukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan demi memanfaatkan bagi banyak orang, tapi demi untuk diri sendiri. Apabila seseorang selalu memperhatikan kepentingannya sendiri, dia cenderung berbenturan dengan orang lain. Bila baginya hidup adalah perlombaan atau kompetisi yang hadiahnya harus dimenangkan, dia akan selalu menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan. Pemusatan diri sendiri berarti mau tidak mau meniadakan orang lain. Akibatnya, tujuan hidup bukan untuk menolong sesama, tetapi menyisihkannya. Kemudian,
oleh harga diri pribadi bagi banyak orang merupakan pencobaan yang besar daripada kekayaan. Merasa dihormati, disegani, diutamakan, dimintai pendapatnya, dikenal, bahkan dipuji-puji, sangat didambakan oleh banyak orang. Namun, tujuan orang Kristen bukanlah memamerkan diri, melainkan meniadakan atau mengosongkan diri. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan supaya orang lain memujinya, melainkan supaya orang banyak, bahkan semua orang memuliakan Bapa di sorga. Orang Kristen harus mengarahkan pandangan manusia bukan pada diri sendiri, melainkan kepada Allah. Dan yang keempat, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ciri khas utama hidup Yesus ialah kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri. Dia tidak ingin menguasai manusia, tetapi hanya melayani manusia. Dia tidak menginginkan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah. Dalam Perjanjian Baru diajarkan berulang-ulang bahwa hanya orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12, Lukas 14 ayat 11, dan 18 ayat 14. Apabila kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri merupakan ciri khas yang paling agung hidup Tuhan Yesus, maka itu juga harus merupakan ciri khas atau gaya hidup kita. Pementingan diri, mengutamakan diri, dan pameran diri merusak keserupaan kita dengan Kristus Yesus dan persekutuan kita dengan sesama. Demikianlah perenungan MTPJ Gemim tanggal 22 sampai 28 Januari tahun 2023. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, saling menasehati supaya hidup merendahkan diri seperti Kristus dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti maksud akan kebenaran firman-Mu saat ini, dan diberkatilah kami semua, sebab kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarkan kami untuk tidak sombong, tidak mengandalkan diri, tidak memegahkan diri, tapi ajarkan kami untuk tahu merendahkan diri seperti Yesus Kristus. Bapa di surga, begitupun kami berdoa buat kami semua, bagi tim multimedia Marturia Gian Permai, bahkan semua saudara-saudara yang ada di manapun yang bisa menonton video ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.